Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur pagi hari ini kita dapat menikmati kasih karunia Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan menyatakan kasih setianya dengan memberikan pertolongan kepada kita, dapat melakukan banyak perkara di sepanjang kehidupan kita hari ini dengan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, sungguh kami mengucap syukur di dalam berbagai pergumulan kehidupan kami, dalam berbagai tanggung jawab, peran, dan tugas yang dipercayakan kepada kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang memberikan pertolongan setiap saat dalam kehidupan kami. Mengucap syukur, pagi hari ini Engkau bangunkan kami dengan kekuatan yang baru, dengan hikmat yang baru, semangat yang baru untuk dapat mengerjakan berbagai hal yang menjadi tanggung jawab, tugas, dan peran kami dengan pertolongan dari Tuhan. Segala hal yang kami kerjakan seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami yang lemah terbatas untuk kami dapat mengerti firman Tuhan yang kami renungkan pagi hari ini di dalam Bread of Life. Firman Tuhan yang kami baca, yang kami dengar menjadi rema dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang diperenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Filipi. Kitab Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal 4 ayat ke-7 hingga ke-9. Filipi pasal 4 ayat 7 hingga ke-9, demikian firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Demikian firman Tuhan yang berbahagia. Setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu Allah menguji kesabaran. Allah menguji kesabaran. Seorang bapak menyesali tindakan yang sudah dilakukannya. Ketika bapak ini mengendarai mobil dan menuju ke SPBU, tempat dia akan mengisi mobil, ternyata dia terhalang oleh seorang wanita yang memarkir mobilnya sehingga menutup jalan bagi bapak ini untuk sampai ke SPBU.
Wanita ini menghentikan mobilnya dan kemudian keluar untuk membuang sampah yang dibawanya. Bapak ini menjadi tidak sabar, berhenti mobil, memarkir mobil dengan sembarangan. Bapak ini kemudian menjadi marah, dia tidak sabar, sambil berteriak, dia memaki perempuan ini dan memutar balik kembali mobil itu untuk mencari jalan lain. Sehingga dia dapat menemukan SPBU yang lain. Tetapi tidak lama kemudian bapak ini menyadari bahwa apa yang dia lakukan adalah salah. Bapak ini menyesali segala perbuatan yang sudah dilakukannya. Kenapa aku tidak mau sabar? Toh perempuan itu hanya menghentikan mobilnya sebentar untuk membuang sampah dan kemudian mobil itu segera beranjak pergi. Hanya menunggu 30 detik saja, kenapa saya tidak bisa sabar? Bapak ini menyesali bahwa dia sudah marah memaki perempuan itu dan memacu mobilnya dengan kecepatan yang tinggi. Penyesalan itu ada di dalam bapak ini. Tetapi dia tidak dapat meminta maaf kepada perempuan tersebut karena dia tidak menjumpai lagi. Memang perempuan itu tidak memarkir, menghentikan mobilnya di tempat yang semestinya. Tapi toh demikian, sebetulnya bapak ini dapat memilih respon untuk lebih sabar menunggu. Tidak lama. Dan dia akan segera dapat mencapai stasiun pengisian bensin seperti yang menjadi rencana yang sudah dipersiapkannya. Tetapi pengalaman yang mengecewakan, peristiwa yang tidak diduga itu membuat hatinya tidak sabar dan menjadi marah. Bapak Ibu, saudara-saudara sobat messenger, dalam kehidupan yang kita jalani tidak mudah bagi kita untuk membiasakan diri bersikap sabar, bersikap ramah dalam segala perkara. Kita lebih seringkali yang terjadi ketika sesuatu tidak terjadi sesuai dengan harapan kita, keinginan kita, cara kita menjadi tidak sabar. Kita menjadi cepat marah. Dan kita tidak lagi ramah kepada orang-orang yang ada sekitar kita. Banyak peristiwa kita alami sepanjang hari. Tapi mari kita lihat, apakah sikap sabar dan ramah itu menjadi satu kebiasaan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Setiap saat, setiap hari Allah menguji kesabaran kita, anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sobat messenger, seringkali ketika kita mengalami sebuah peristiwa, ketika kita berinteraksi dengan orang lain yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita, harapan kita menjadi kecewa. Dan di sanalah kemudian kita akan merespon. Seperti apa sikap yang kita tunjukkan? Sikap sabar, ramah, atau kemudian kita meluapkan kemarahan dan kekecewaan kita dengan tindakan-tindakan yang tidak benar. Bapak tadi, dia tidak sabar untuk menunggu seorang perempuan yang memarkir mobilnya dan keluar sebentar untuk membuang sampah. Hanya 30 detik mungkin. Tetapi 30 detik itu mengubah suasana hati bapak itu menjadi kemarahan. Ketimbang dia merespon dengan sabar
dan ramah. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi mengingatkan kepada kita semua sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, menerima damai sejahtera yang dikatakan melampaui segala akal, sehingga hati dan pikiranmu dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan, dituntun oleh Yesus Kristus untuk hidup sabar dan ramah. Ada alasan mengapa kita sebagai anak-anak Tuhan belajar untuk bersikap sabar dan ramah dalam kehidupan yang kita jalani. Yang pertama, Allah telah sabar menantikan kita, manusia yang berdosa ini, untuk datang kepada Dia. Ada masa-masa Allah menunggu kita, orang yang memberontak kepada Allah, orang yang menjadi seteru Allah, yang melakukan segala hal yang mendukakan hati Tuhan. Tapi Allah bersabar, Allah menunggu kita untuk datang kepada Dia. Yang kedua, Allah mengaruniakan kepada kita damai sejahtera yang memelihara hati dan pikiran kita, sehingga dalam kehidupan yang kita jalani, damai sejahtera Allah itu yang menguasai pikiran kita, yang menguasai hati kita dalam berbagai pengalaman kehidupan yang kita jalani. Ketika damai sejahtera Allah itu menguasai hati dan pikiran kita, maka segala sesuatu yang kita alami, kita tidak bereaksi dengan kemarahan, tidak bereaksi dengan murka, tetapi mengingat kembali seperti disebutkan di dalam ayat yang ke-8 tadi. Semua yang baik, semua yang benar, semua yang suci, semua yang mulia, yang sedap didengar, apa yang disebut kebajikan, semuanya itu dipikirkan jadi respon kita. Yang ketiga, mengapa kita harus bersikap sabar? Karena ada Roh Kudus, ada Yesus Kristus yang tinggal di dalam hati kita. Dia yang pimpin hidup kita. Dan bagi kita yang hidup dengan ketaatan pimpinan Roh Kudus, maka buah roh itu akan nyata dalam kehidupan kita. Dan kesabaran adalah salah satu buah roh kehidupan anak-anak Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Menarik kalau kita membaca di dalam ayat ke-9, ya, dikatakan, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Ini menarik. Kita ingat bagaimana Paulus dalam perjalanannya misi pernah mengalami satu perbedaan pendapat dengan Barnabas. Mau mengajak Markus, jangan. Dulu dia pernah meninggalkan kita ketika perjalanan misi yang pertama. Kamu ajak lagi. Enggak, saya enggak mau. Ada pertentangan. Sehingga kemudian Paulus mengajak Silas. Sedang Barnabas tetap mengajak Markus dalam perjalanan misi yang berbeda. Paulus pernah mengalami satu kegagalan. Tidak sabar dengan seorang yang muda yang pernah gagal, yang mengecewakan hatinya, sehingga ketika mau diajak kembali, jangan. Tetapi kita melihat kehidupan Paulus pun diubahkan. Dalam salah satu suratnya dikatakan Paulus menantikan Markus untuk datang di mana dia di penjara, untuk membawa segala sesuatu apa yang Paulus butuhkan. Di sini Paulus kemudian berubah menjadi seorang yang memiliki
memiliki kesabaran. Paulus menyadari setiap saat Allah menguji kesabaran anak-anaknya, murid-muridnya. Apakah kita mau tunduk kepada pimpinan Roh Kudus? Bahkan di dalam ayat ke-9 yang terakhir dikatakan, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Tuhan Allah lah yang menyertai kita, memberikan damai sejahtera dalam berbagai kesulitan, tantangan kehidupan yang engkau alami, yang kita hadapi setiap hari. Dan ketika Allah sumber damai sejahtera itu menyertai kita, maka kita dimampukan untuk dapat merespon segala sesuatu dengan sabar, dengan ramah. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, ingatlah senantiasa dalam segala perkara, suatu hari, suatu saat Allah menguji kesabaran kita. Dan apakah kita didapati menjadi anak-anak Tuhan dengan pertolongan dari Roh Kudus, ketaatan kedudukan kita kepada Roh Kudus, teladan Yesus Kristus, kita sanggup merespon dengan sikap sabar dan ramah. Ketika segala sesuatu tidak berjalan dengan apa yang kita kehendaki, ketika sesuatu terjadi tidak sesuai dengan pengharapan kita, keinginan kita, yang ada hanyalah kekecewaan, kemarahan, kejengkelan, apakah kita sanggup bersikap sabar? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami di saat-saat kami menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Kami gagal untuk bersikap sabar dan ramah. Kami bereaksi sesuai dengan keinginan hati kami. Ketika apa yang kami harapkan, kami rancangkan tidak terkabul, tidak terjadi, kami menjadi kecewa, kami menjadi marah, dan kami tidak sanggup menguasai diri kami dan meluapkan kemarahan. Ampuni kami ya Tuhan. Hari ini kami diingatkan kembali bagaimana kami anak-anak-Mu harus bersikap sabar. Karena Allah telah terlebih dahulu sabar untuk menantikan kami datang kepada Allah yang Maha Kudus. Kami yang disebut seteru pemberontak Allah ini, tapi Allah menantikan kami dengan sabar datang kepada Tuhan. Tuhan juga karuniakan kepada kami damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat merespon segala sesuatu dengan hati yang damai sejahtera itu, sikap sabar. Bahkan kami punya Roh Kudus, Yesus Kristus, Allah sumber damai sejahtera yang menyertai langkah kehidupan kami, sehingga kami menyatakan buah roh kesabaran dalam keseharian yang kami jalani. Ajar kami, Sobat Messenger, setiap kami yang beribadah pada pagi hari ini, kami tidak pernah tahu kapan, di mana, dan apa Allah menguji kesabaran kami. Tetapi ketika kami menyadari Roh Allah tinggal dalam hati kami dan menteladani kehidupan Yesus Kristus, kami dapat merespon segala sesuatu yang mengecewakan kami, bahkan yang menyakiti kami sekalipun, dengan sabar dan ramah kepada sesama kami. Kami serahkan sepanjang hari ini segala aktivitas kami,
baik dalam keluarga, tempat kami belajar, tempat kami bekerja, bahkan lingkungan di mana kami ditempatkan. Tuhan membuat berhasil segala hal yang kami kerjakan. Tuhan mencukupi akan segala kebutuhan kami di tengah keluarga, dan ikat kami setiap anggota keluarga dengan kasih yang saling melengkapi, kasih yang saling menyempurnakan, bahkan kesabaran boleh dinyatakan dalam kehidupan kami di tengah keluarga, di tengah kami bekerja, di tengah kami belajar, dimanapun kami ditempatkan. Interaksi kami, komunikasi kami dengan sesama, kami dapat menyatakan keramahan kesabaran kami satu dengan yang lain. Kami serahkan ya Tuhan untuk setiap keluarga, Sobat Messenger. Tuhan cukupkan akan segala kebutuhan kami yang tidak tinggal bersama-sama dengan anggota keluarga kami, mereka tinggal di kota yang lain, bahkan negara yang lain. Tuhan Yesus yang pelihara kehidupan mereka, apa yang menjadi pergumulan kehidupan mereka, Engkau gembala kami hidup, akan memberikan pertolongan, memberikan damai sejahtera, dan sungguh kasih karunia Tuhan terus melimpah dalam setiap anggota keluarga kami. Masing-masing segala perkara kami jalani bersama dengan Tuhan Yesus yang menjadi nahkoda dalam bahtera keluarga kami. Berdoa, menyerahkan kota Kudus dan di mana daerah-daerah kami tinggal di seluruh wilayah Indonesia. Kau berkati untuk pemerintah daerah, aparat keamanan, bahkan gereja-gereja Tuhan. Kami bergandengan tangan mendatangkan kesejahteraan, mendatangkan stabilitas keamanan di wilayah kami masing-masing. Gereja-gereja Tuhan turut mengambil bagian di dalam mengerjakan berbagai aktivitas yang mendatangkan kebaikan di tengah bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan, lindungi kami, jagai kami dari segala mara bahaya, dari segala bencana alam yang mengancam. Sungguh Tuhan, Kau yang berkarya, sehingga dalam segala perkara yang dihadapi di tengah bangsa dan negara kami, Tuhan Yesus akan memberikan pertolongan. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang setia dari Allah Bapa, serta persekutuan, pengajaran dari Roh Kudus, senantiasa menjadi langkah kehidupan kita hari demi hari, menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kesabaran, yang memiliki kesalehan, memiliki keramahan kepada sesama dalam berbagai perkara yang dialami, yang dihadapi. Karena Tuhan Yesus yang pimpin kami selalu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, kita tidak pernah tahu kapan, di mana, apa dan bagaimana Allah menguji kesabaran kita sebagai anak-anak Tuhan. Ada peristiwa-peristiwa yang terjadi yang mungkin mengecewakan kita, menyakiti hati kita, tidak sesuai dengan harapan dan impian kita. Acap kali kita bereaksi dengan kemarahan, tapi hari ini kita diajarkan, kita punya Roh Tuhan yang memampukan bersikap sabar. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.